Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 22 yang akan mempresentasikan tentang tugas PBL yang sudah kami selesaikan. Jadi tugas kami ini berjudul SIMOKA, Sistem Monitoring Kualitas Air. Dan untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Evan Kara, yang kedua ada Nabil Bintang, yang ketiga ada Falafis Razakivio, dan yang terakhir adalah saya Raffi Walim Kelarik. Nah, untuk latar belakangnya, jadi kenapa kami mulai proyek ini itu karena adanya ketidakstabilan kualitas dan distribusi air bersih di Indonesia yang masih kurang banget nih, dan juga krusial yang dipicu oleh minimnya pengawasan pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan. Nah, jadi karena itu kami buatlah SIMOKA ini. Nah, SIMOKA ini dia itu sistemnya itu terintegrasi dengan web dengan perangkat internet IoT untuk memantau kualitas air pada wilayah tertentu di Indonesia. Jadi, nah sistem ini juga tuh mempunyai 4 fitur. Yang pertama adalah real time data visualization. Jadi ada visualisasi data real time yang berguna untuk memberikan informasi akurat terkait dengan kondisi perairan di wilayah tersebut. Terus yang kedua ada historical chart, di mana fitur riwayat berguna untuk pengguna yang ingin melihat riwayat kondisi perairan di wilayah sekitar tersebut. Yang ketiga ada alert notification, jadi ini notifikasi di mana memberikan informasi kepada pengguna jika terdapat perubahan kondisi air secara signifikan, seperti adanya melebihi atau kurang standar yang juga berlaku di daerah tersebut. Yang keempat ada device allocation, yaitu fitur untuk memantau persebaran perangkat di beberapa wilayah, sekaligus opsi bagi pengguna yang ingin melihat informasi atau data yang sudah dibaca. Terus selanjutnya, alhamdulillah teman-teman. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang spesifikasi sistemnya. Untuk backend, di sini kami menggunakan Node.js dan Express karena ringan dan mampu menangani pemrosesan asinkronus serta ketersediaan API yang lebih stabil dan efisien. Kemudian untuk database kami menggunakan InfluxDB karena InfluxDB sendiri merupakan basis data yang dirancang secara time series sehingga cocok untuk menyimpan data di storage sensor. Kemudian kami menggunakan Eclipse Mosquito ini sebagai broker MQTT yang meringan dan mampu menangani komunikasi antar perangkat dengan bandwidth yang rendah. Untuk front-end sendiri kami menggunakan Vite dan React karena memungkinkan pembuatan antar muka yang lebih interaktif dan responsif untuk menampilkan data kualitas air secara visual, sekaligus mempercepat proses pengembangan dengan data yang lebih singkat dan performa yang lebih optimal saat development dengan menggunakan Vite. Kemudian selanjutnya untuk perangkat IoT-nya sendiri kami menggunakan ESP32 karena telah memiliki modul Wi-Fi bawaan mendukung komunikasi MQTT, memiliki banyak pin input output mendukung berbagai sensor serta menawarkan performa tinggi dengan konsumsi daya yang rendah sehingga sangat ideal untuk sistem IoT-nya. Sini untuk tambahan sensornya itu ada berupa sensor pH air, EGS, suhu dan turbidity. Selanjutnya ada penerapan IoT-nya bisa saya lakukan saja. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah penerapan object oriented programming. Untuk implementasi kami yang pertama itu ada inheritance atau pewarisannya. Jadi kami menggunakan inheritance ini ada di bagian backend-nya di bagian sistem sensor. Nah, jadi di base class-nya ini kita membuat untuk nantinya bisa digunakan oleh child class atau anak-anaknya agar bisa fungsinya untuk memudahkan dalam menulis ulang logika dasarnya dalam ingin membuat sensor yang baru. Seperti contoh ini kelas sensornya kan namanya ada constructor, kemudian terdapat revalue, get unit dan juga get save range-nya. Nah, semisal ini menambahkan sensor baru, kita cuma mengganti konstruktor sensor namanya, kemudian ubah read value datanya, kemudian get unitnya dan trial get save range-nya. Nah, untuk penerapan keduanya itu kami ada juga encapsulation. Di encapsulation ini terdapat ada di bagian front end, terkhususnya di sensor datanya. Jadi di sensor datanya terdapat encapsulation yang dimana nanti fungsinya bisa sebagai menyembunyikan detail implementasi pengecekan status sensor dan juga sebagai mengekspos metode get statusnya. Nah, untuk penerapan selanjutnya itu ada juga polymorphism. Jadi untuk polymorphism di line source code ini kami ada di bagian backend-nya, khususnya di
di service sensornya. Nah, di bagian service sensor tersebut terdapat gate save range, kemudian gate save range dari sensor yang TDS, kemudian juga terdapat gate save range dari sensor temperatur. Jadi sebagai fungsinya di polymorphism di sini itu sebagai range setiap sensornya yang aman namun yang berbeda, tapi juga bisa menggunakan interface metode yang sama. Dan terakhir kami menggunakan juga abstraction atau abstraksi, khususnya ada di bagian water status di kelas sensornya. Ini terdapat kelas water status sebagai labelnya, kemudian warnanya, dan juga ada kelas normal statusnya sebagai output yang dihasilkan itu sebagai normal ataupun beresiko. Kemudian untuk digit statusnya nanti akan didemokan langsung ya di VS Code. Oke, untuk penjelasan satunya kita langsung ke demo implementasinya. Oke, jadi di sini ada demo aplikasinya. Jadi kurang lebih sebenarnya ini masih dalam bentuk dummy data aja. Jadi fiturnya pun juga masih pakai fitur yang data visualization. Di sini jadi kita punya pH levelnya, terus habis itu ada temperatur atau suhunya, sama ada TDS-nya. Terus nah ini jadi untuk di kodenya sendiri, untuk di bagian OOP yang inheritance itu ada di kode yang pH sensor, terus habis itu ada TDS sensor sama temperatur. Dimana nih ketiga function ini, kelas ini masing-masing tuh mewarisi atribut dari si bunyinya sensor. Dimana si sensor ini sebenarnya juga punya, tadi mungkin belum ada di PPT, jadi punya exception juga, dimana si parentnya ini dia itu punya exception yang mana fungsinya itu buat mencegah aja supaya nanti ketika si value-nya itu gagal di read, dia bakal balikin error. Terus ada juga di bagian yang water statusnya, dimana ini dipakai di visualisasinya yang graph-nya tadi. Itu ada exception juga, terus habis itu ada inheritance juga, dan karena dia pakai inheritance sudah pasti pakai polymorphism. Sini ada function get label sama get color yang dimiliki oleh masing-masing child-nya. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.